Puji Tuhan, Halo. dahsyat luar biasa ya. Ya, Amin. Amin. dari nama saja sudah tidak bisa dibantah nih kalau ini bukan Kristen ya. Iya, iya, Maksudnya latar belakangnya ya, latar iya, belakangnya bukan Kristen. iya, Bukan betul, orang yang Pak. menyembah Tuhan Yesus ini ya, dari orang Betul. yang berseberangan dengan Tuhan Yesus. Nah, luar biasa Tuhan Yesus ya, dari ibu yang tadinya mungkin anti atau mungkin sangat sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus Amin. menghampiri seseorang dan sehingga Ibu Aisyah yang tadinya mungkin begitu alergi dengan mendengar nama Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa dibatasi. Dan Tuhan Yesus Haleluya. sangat nyata. Amin, Pak. Ya, karena Betul. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Ibu Aisyah, dan Ibu Aisyah sekarang mau 1 dunia, mau 7 dunia, mau 700 dunia pun mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu kan omongan yang tidak penting. Betul. Karena apa? Karena Ibu Aisyah mengalami secara langsung. Ya, Amin. mengalami secara Haleluya. langsung bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan dia nyata di dalam hidup ini. Amin. Oke teman-teman, kita akan segera dengarkan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup Aisyah, di dalam hidup daripada Ibu Aisyah ya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih ya, Ibu sudah hadir sekalipun Ibu berada di luar negeri dan Ibu siap untuk berbagi sehingga teman-teman yang ada di Indonesia benar-benar bisa diubahkan, diberkati, dikuatkan dan mendapatkan penghiburan dari apa yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Oke, Ibu Terima Aisyah, kasih. silakan waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Yusuf dengan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Sungguh luar biasa kasih karunia-Nya, anugerah-Nya dalam hidup saya. Saya akan menceritakan latar belakang saya terlebih dahulu. Saya terlahir di kota Cirebon dari ibu saya, karena ibu saya waktu dia itu anak bungsu dari 4 bersaudara, semuanya perempuan. Menurut ceritanya, ibu saya itu waktu dia bayi umur 6 bulan, mamahnya meninggal. Nah, waktu mamanya meninggal, bapaknya dia waktu itu seorang tentara dari Subang yang ditugaskan di Medan. Jadi menurut ceritanya tante uak-uak saya, ibu saya itu anak bungsu dari 4 bersaudara. Waktu umur 6 bulan mamahnya meninggal, dibawalah sama bapaknya dari Medan itu ke Cirebon. Nah, di Cirebon itu dia diangkat anak sama orang Cirebon yang masih saudaranya. Nah, itu yang saya kenal sebagai kakek dan nenek saya, orang Cirebon. Sedangkan bapak saya itu aslinya orang Tasikmalaya. Dia kerja setiap dia itu sama kakek saya dari bapak dan ya, itu mereka jualan mukena, ngebordir kerjanya, bikin-bikin mukena, bikin-bikin busana muslim, kayak begitu. Dan mereka itu kalau pas dari Tasik ke Cirebon itu ngekos, nginepnya di rumah kakek saya yang dari ibu. Jadi ibu dan bapak saya di situ ketemu, mereka saling jatuh cinta dan mereka menikah. Nah, karena mereka sudah menikah itu karena ibu saya kan anak, ya dikatakanlah anak satu-satunya, walaupun dia 3 bersaudara yang lainnya tuh udah dewasa, jadi kakak-kakaknya dia itu uak-uak saya tuh udah pada dewasa, jadi udah pada keluar rumah kerja. Ibu saya itu benar-benar diangkat anak sama orang Cirebon ini kayak anak satu-satunya gitu. Jadi saya itu di situ orang tua saya menikah, dan sesudah menikah pun kakek dan nenek saya bilang, udah tinggal aja di sini, kan rumah besar, apalagi kamu anak satu-satunya, udah di sini aja tinggalnya di Cirebon ya. Jadi lahirlah saya. Saya sebagai anak tertua dari 7 bersaudara. Tapi pada saat waktu saya kecil, saya itu lebih dekat sama kakek dan nenek saya karena mereka sangat sayang sekali sama saya.
saya sebagai anak pertama, tapi saya tuh dimanja gitu. Mereka, saya tuh nggak boleh ngerjain pekerjaan rumah sama nenek, sama abah, sangat disayang. Nah, waktu saya sekolah di Cirebon, kakek saya juga bilang, "Udah, kamu mah kakek masukin sekolah swasta aja, sekolah yang lebih, baik lah," begitu menurutnya, pendidikannya lebih tinggi dan, bayarnya lebih mahal, tapi karena kakek yang bayarin, jadi saya masuk ke sekolah sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta itu juga puji Tuhan waktu itu ya saya termasuk anak yang cukup cerdas, cukup pintar di sekolah. Nah, seiring berjalannya waktu itu kakek saya, dia banyak rumah, dia juga, eee, ya orang banyak segan sama dia sebab di samping dia seorang pemeluk agama Islam yang soleh, yang rajin beribadah, dia juga banyak muridnya. Karena orang Cirebon kan terkenal dengan memiliki ilmu-ilmu gitu. Jadi kakek saya tuh banyak orang datang ke rumah untuk minta diobatin sama kakek saya. Jadi dia tuh jadi panutan juga gitu ya. Menurut kebanyakan orang muslim di kota Cirebon, terutama sewaktu saya kecil, mereka memeluk agama Islam, tapi mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas tradisi dan juga kayak okultisme gitu ya, kuasa-kuasa ya katanya ilmunya ilmu putih gitu. Nah, itulah latar belakang saya digembleng dari keluarga Islam yang harus juga kakek saya menggembleng saya sendiri harus sholat 5 waktu. Kalau bulan Ramadan berpuasa, melakukan taraweh. Kalau misalnya saya juga harus belajar ngaji. Jadi kalau kakek saya yang dari Tasik datang gantian, dia yang ngajarin saya ngaji gitu. Nah, pada saat umur saya 10 tahun, waktu itu saya tuh sebagai anak, karakter saya anak yang nurut gitu. Saya anaknya sangat bisa dibilangin. Jadi kalau misalnya itu ayo kalau orang Sunda mah bilangnya neng, kalau orang Cirebon mah bilangnya nok. Nok, kalau pagi-pagi tuh bangun sholat subuh gitu. Jadi saya bangun sholat subuh dan saya lakukan itu dengan nurut gitu, dengan kayaknya menurut saya tuh keyakinan yang paling benar. Jadi saya disayang sama keluarga, sama kakek, jadi saya mau nurut sama dia gitu. Jadi saya melakukan sholat subuh, terus kalau misalnya itu sholat, belajarlah sebagai anak, mulai umur saya ingat, mulai sekolah SD terutama, saya udah mulai digembleng untuk sholat 5 waktu. Kalau bulan puasa Ramadan saya juga berpuasa. Kalau misal melakukan taraweh. Nah, terus juga kalau misalnya saya ada perlombaan di sekolah, saya selalu bilang sama Abah, Abah, saya besok ada perlombaan ke sekolah atau ada ulangan. Abah selalu bilang, ya udah nanti malam kamu sholat tahajud ya, gitu. Kamu minta supaya kamu menang dan itu juga saya lakukan. Dan saya pernah juara matematika di 1 SD Kota Madia Cirebon waktu itu. Nah, umur 10 tahun, saking saya tuh anaknya pengen ngebanggain orang tua, pengen ngebanggain keluarga, saya tuh seneng belajar gitu. Nah, terus umur 10 tahun, saya juga sering dari SD itu kalau misalnya uh, mulai sholat maghrib sampai sholat isya, saya adanya di masjid gitu. Terus sudah itu diadakanlah perlombaan MTQ waktu itu umur 10-11 tahun saya menang juara MTQ. Nah, saya tuh bangga, aduh jadi orang Islam bangga banget karena waktu itu saya pikir yang paling agama yang paling benar, sholat, amal, ibadah. Nah, terus kalau saya melihat orang Kristen, saya mikir kok mereka ibadahnya cuma 1 minggu sekali, cuma hari Minggu, enak ini banget ya, kok apa tuh namanya enak banget kayaknya mesti cuman 1 minggu sekali aja wah pasti itu sih nggak masuk surga begitu saya punya pemikiran kepada orang Kristen dan saya tuh paling paling nggak suka sama orang Kristen karena saya cuma pikir udah ibadahnya cuma seminggu sekali cuma nyanyi-nyanyi pakai pakaian bagus lagi wah kafir gitu kan nah itulah background. Jadi saya punya masa kecil sampai umur kira-kira 10-11 tahun. Dengan berjalannya waktu, saya tidak menyadari bahwa
saya tuh anak paling tua dengan adik-adik yang banyak, tapi karena orang tua saya tinggal di opa oma saya, jadi kakek, abah, sama emak, jadi keadaan ekonomi sangat terbantu gitu. Walaupun sebetulnya bapak saya itu kerjanya kan ngegambar sama bikin bordiran, dan dia kerja dari muda sampai dia tutup usia itu dia kerja di Arab di kota Cirebon, di kampung Arab. Dia tuh pergaulannya sama orang Arab semuanya, bapak saya. Nah, bapak saya tuh orangnya sangat-sangat sayang, tapi dia tidak menunjukkan sayangnya ke saya. Jadi dia tuh pendiam, orangnya sangat pendiam, tapi saya tidak kehilangan itu pada saat itu. Saya tidak memerlukan gitu, karena saya dapat kasih sayang dari abah sama emak saya gitu. Nah, pada umur saya sekitar 11 tahun, abah saya jatuh. Dia jatuh, terus saya pikir jatuhnya itu cuman biasa, tapi ternyata akibat dia jatuh itu efeknya sangat luar biasa ke perekonomian keluarga, karena semenjak saat itu kakek saya jadi tidak bisa berjalan, kencingnya nanah sama darah, terus dia juga jadi apa sih namanya, sebagai orang yang tadinya diseganin, yang ibadahnya kuat, dia cuman tergeletak di tempat tidur tanpa daya. Saya sebagai seorang cucu kesayangan yang disayang sama dia, sedih ngelihat dia begitu. Tapi kemudian saya juga nggak bisa bikin apa-apa karena umur saya waktu itu baru 11 tahun. Nah, sedikit demi sedikit kami harus menjual apa yang kakek saya punya, tanah, rumah, semua yang ada. Karena kakek saya butuh biaya yang sangat banyak, keluar masuk rumah sakit, berobat jalan, ini itu, dan sementara bapak saya anaknya 7, nggak punya pemasukan lebih. Itu saya kerja, itu pendapatan saya ya udah gitu. Jadi akhirnya ibu saya tuh yang di situ yang saya lihat akhirnya muter otak untuk bisa menghidupin keluarga, anak-anak yang begitu banyak, udah pada sekolah, dan juga apa sih namanya, udah nggak ada usaha lagi, kakek saya udah butuh biaya banyak dan sakit. Akhirnya justru waktu kakek saya sakit itu justru yang tidak diduga-duga nenek saya dulu yang meninggal. Dia meninggal karena serangan jantung waktu itu. Nah, nenek saya meninggal, kakek saya sakit keras, terus keadaan ekonomi udah mulai goncang gitu. Nah, umur kira-kira 11 tahun itu mau 12 tahun, itu kelas SD kelas 6 ya, udah mau lulusan. Ibu saya udah bilang sama saya begini, "Nok, udah ya, apa sih, kamu nggak usah terusin sekolah lagi, karena kita nggak bisa biayain," katanya gitu. "Sebab semuanya udah habis, gitu. Tinggal rumah nih," katanya gitu. "Ini juga harus dijual. Kita nggak bisa lah biayain kamu sekolah. Kamu anak yang paling gede, udah kamu mendingan bantu kita untuk biayain adik-adik gitu, biayain keluarga kita gitu." Nah, jadi sebagai anak yang tadinya saya tuh riang, yang selalu positif, yang pikir kakek saya selalu bilang, "Kamu harus sekolah, sekolah sampai kapanpun kakek akan biayain kamu," gitu, "kejar cita-cita kamu." Nah, terus tiba-tiba keadaannya 360 derajat berbalik. Udah nggak ada harapan lagi untuk nerusin sekolah, mimpi saya udah hilang. Saya mesti stop sampai SD aja gitu. Aduh, sedih banget waktu itu. Cita-cita saya pikir, aduh mau kerja apa? Cuman ijazahnya cuma SD gitu kan. Eh, Ulah pupuslah harapan saya untuk nerusin sekolah atau untuk ngejar cita-cita saya waktu itu. Nah, terus kemudian saya punya wali kelas. Wali kelasnya itu ya masih bujangan. Jadi waktu itu dia keponakannya yang punya sekolahan waktu itu. Nah, wali kelasnya ini mungkin lihat saya tuh nilainya bagus gitu. Terus dia bilang ke saya, "Aisyah, kenapa kamu nggak terusin sekolahnya?" Saya bilang, "Pak, nggak bisa, ibu saya butuh saya untuk tolongin keluarga." "Udah, nanti saya ngomong ke orang tua kamu ya, supaya kamu nanti diterusin sekolahnya, saya yang bayarin, semuanya saya bayar," katanya gitu. Terus saya bilang,
ya Bapak coba aja ke orang tua saya, tapi saya sih nggak enak. Nah, akhirnya dia datang ke orang tua saya tuh waktu itu udah mau lulus, udah mau lulusan gitu SD, umur 12 tahun. Guru saya ini datang ke orang tua saya, dia minta katanya, "Udah Bu, kasihan si Aisyah tuh diterusin aja sekolahnya, dia punya NEM bagus, dia tuh, bisalah ngelanjutin sekolah, kasihan kalau dia nggak diterusin," katanya gitu. Terus ibu saya akhirnya pikir-pikir, kalau bapak saya nih, orangnya nurut aja sama ibu, yang penting dia mah ibadah, sholat, ibadah aja, kalau urusan anak apa semuanya diserahin ke ibu saya. Nah, ibu saya akhirnya bilang, "Ya udah deh, kalau Bapak mau biayain anak saya silakan," katanya gitu, "sekolahin." Nah, di sekolah jadi akhirnya saya senang tuh, aduh semangat lagi, saya mau bisa sekolah lagi dilanjutin ke SMP gitu kan, termasuk SMP favorit juga waktu itu di kota Cirebon. Nah, saya dilanjutin ke sekolah SMP, tapi kemudian saya dengar selentingan orang juga ibu saya juga bilang, "Kayaknya si bapak yang sekolahin kamu tuh seneng ya sama kamu," gitu. "Apakah kamu mau nanti terus sekolah ditungguin nanti sama dia, nanti bakal mungkin dinikahin sama dia." Jadi saya juga masih muda kan, umur saya waktu itu 12 tahun. Jadi saya pikir, aduh mendingan gimana atau terus Miminya bilang juga, "Udah deh, mendingan putus sekolah aja, Mimi butuh kamu banget," katanya gitu. "Mimi, tolongin Mimi aja, udah adik-adik begitu banyak kebutuhannya." Akhirnya sekolah saya cuma sampai SMP kelas 2, tidak lulus, tidak diteruskan. Karena ibu saya udah mendorong saya untuk cepetlah, udah kelarin apa sih namanya, keluar aja dari sekolah gitu. Nah, akhirnya saya keluar sekolah umur 14 tahun, eee, nggak punya ijazah SMP, jadi cuma ijazah SD, terus saya bilang, "Mau kerja apa?" Gitu. Nah, waktu itu saya sempat kerja di toko obat, dimasukin kerja ke toko obat. Nah, kerja di toko obat, seneng sih, gajinya nggak gitu banyak, cuman saya sedih, karena di seberang toko obat itu ada toko pakaian seragam. Anak-anak, kalau itu suka pada beli seragam, saya suka sedih. Saya bilang, "Aduh, nggak enak ah," gitu. Terus malu juga gitu, karena saya nggak bisa terusin sekolah saya, gitu. Nah, akhirnya saya karena kebutuhan ekonomi yang begitu mendesak, ibu saya masukin saya kenalin saya ke orang, yang saya juga waktu itu saya kenal tetangga jauh, waktu itu ibu saya bilang, "Udah, kamu mendingan ikut aja sama, ibu itu, dia kerja di biliar," katanya gitu. Eee, "Terus ngapain kerja di biliar nih?" Udah, apa sih namanya, cuman untuk itu aja ngitungin ngitungin bola biliar katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya ngikut kerja, waktu itu umur saya 14 tahun. Kerja saya tuh di biliar di situ. Nah, pada saat itu, ya namanya orang di daerah tempat saya tinggal itu, mereka juga kan mikir gitu, ngelihat, "Wah, si saya nih kerjanya di biliar." Di pikiran mereka kalau orang udah masuk biliar itu, pikiran mereka udah, "Wah, udah pelacur," gitu, udah nggak bener gitu. Jadi saya juga malu untuk ngobrol lagi sama teman-teman di situ, ke tetangga gitu. Saya tuh udah minder juga gitu kan. Nah, maaf, akhirnya saya setahun, jadi kira-kira umur saya 15 tahun, ada orang suami istri datang ke biliar itu. Dia bilang dia cari, untuk apa sih namanya, katanya, "Mau nggak ikut saya ke Bandung? Saya mau buka, night club itu klub malam ya, mau buka klub malam," katanya gitu. "Mau nggak kamu ikut saya ke Bandung? Oh, kamu bisa dapat duit banyak," katanya gitu, "kamu masih muda," gitu. Nah, saya pikir ya udahlah daripada kepalang tanggung, saya pikir gitu, udah apa sih namanya, kakek saya butuh biaya banyak, adik-adik saya butuh biaya banyak, ya. Terus saya minta izin ke orang tua saya juga udah malu di Cirebon, saya pikir gitu. Nah, terus pada saat itu
ibu sama bapak saya cuma bilang, kamu nggak takut pergi ke Bandung? Itu kan jauh, cukup jauh kan, kira-kira waktu itu kalau naik bus 4 jaman dari Cirebon. Saya bilang, ya Mimi kan selalu nyuruh-nyuruh saya untuk cari duit. Udah, relain aja, biar saya pergi ke Bandung. Saya bilang begitu, jangan jangan apa sih namanya, nggak usah takut, saya pasti akan kirimin kalian uang dan saya pasti senengin kalian, saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya ke Bandung. Saya ke Bandung, terus saya jalanin hidup saya di Bandung dengan saya pikir ya saya harus cari uang, saya harus kuat untuk keluarga. Karena saya anaknya nurut dan saya tuh ingat yang kalau ajaran Islam tuh yang selalu untuk yang nurutin orang tua, berbakti sama orang tua, dan menyenangkan orang tua. Ya itu tidak salah. Jadi pada saat itu saya lakukan itu. Saya pikir yang penting keluarga saya nggak kekurangan gitu. Jadilah saya kerja di Bandung. Nah, saya kan udah nggak ada remnya lagi. Kerja di Bandung, umur saya 16 tahun waktu itu. Saya mau melupakan semuanya tentang, wah, masa depan saya udah nggak ada lagi nih. Saya pikir, udah saya yang penting saya kerja, kumpulin duit aja. Jadi tiap malam itu saya mabok. Tiap malam saya minum. Tapi setiap kali minum, saya bilang, Tuhan ampuni saya, gitu. Cuman saya mau melupakan apa yang di pikiran saya. Saya minum, 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 gitu. Sampai saya kena penyakit hepatitis. Udah badan saya sampai kuning, sampai bau, sampai mau mati, udah. Nah, saya pernah juga mabuk berat sama temen, bawa mobil, mobilnya kecelakaan, sampai mobilnya hancur di Subang. Orang waktu itu subuh pada keluar satu kampung karena ada ledakan, mobilnya lihat hancur, pasti orangnya mati. Saya hidup. 3 kali berturut-turut saya kecelakaan di Bandung. Sampai di sini ada bekasnya. Saya udah berapa kali saya hampir mati dan berapa kali saya mau bunuh diri. Saya minum obat, saya minum. Karena kenapa? Saya pikir apa sih itu? Apa sih? Saya nggak punya tujuan hidup, cuman nyari duit untuk keluarga. Terus tapi saya di sini kosong gitu. Tapi setiap kali saya berteriak, Tuhan, di mana engkau? Saya selalu gitu. Nah, akhirnya berjalannya dengan waktu, kakek saya juga udah meninggal. Keluarga saya pindah ke Bandung semuanya waktu itu. Terus ibu saya juga selalu bilang, udahlah kamu mah nggak usah nikah, adiknya banyak. Jadi bener-bener saya tuh sebagai tulang punggung keluarga yang memang ibu saya pengennya udah kamu cari duit aja buat kita gitu, sumber dari penghasilan gitu. Nah, sedangkan bapak saya nggak banyak ngomong, bapak saya cuman cuman ngeliat tapi nggak banyak ngomong, ibadah aja santer gitu. Nah, terus waktu saya sudah kecelakaan berkali-kali, saya udah mau bunuh diri, udah silet-silet di sini semua. Saya pikir, tapi nanti kalau mati saya kemana ya? Saya tanya, kalau saya mati saya kemana? Apakah amal ibadah saya itu cukup untuk nutupin dosa saya? Walaupun saya udah berikan semuanya buat orang tua saya. Itu kan? Nah, satu malam saya kerja, ada satu perusahaan, dia bawa tamu. Nah, tamunya ini orang Belanda. Tapi saya nggak tahu orang Belanda karena dia mukanya muka muka orang Indonesia, muka Chinese. Nah, saya dikenalin, ngobrol,
Akhirnya ini orang bilang, "Kamu kan masih muda, kamu nggak mau sekolah?" Dia tanya gitu ke saya. Saya bilang, "Enggak lah, saya udah jadi, tulang punggung keluarga, saya mau senengin orang tua aja." Saya cuma bilang begitu. Terus saya juga pikir, dalam pikiran saya tuh, gak ada laki-laki yang mau ngawinin saya waktu itu. Karena kenapa? Wow, udah hancur-hancuran hidup saya. Terus sesudah itu dia bilang, "Mulai saat ini kamu jangan kerja lagi ya." Dia bilang begitu. "Udah kamu tinggal di tempat kos kamu atau ke orang tua kamu, saya bayarin." Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Tapi nggak bisa, adik-adik saya banyak." Saya bilang begitu. Terus dia bilang, "Enggak, udah, jangan, jangan jangan kerja lagi." Dia bilang gitu. Terus semenjak saat itu dia itu ternyata dia itu orang yang dari Belanda lagi kerja di Indonesia. Dia kerja di Indonesia. Nah, waktu dia kerja di Indonesia itu, dia ketemu, jadi kita ketemu gitu. Kalau misalnya dia lagi bikin pakaian di pabrik kan. Nah, semenjak saat pertemuan itu dengan dia, saya nggak boleh kerja lagi. Dia kasih saya uang jaminan untuk keluarga saya, terus dia tanya sama saya, mau nggak kamu nikah jadi istri saya? Terus saya bilang, beneran nih ada orang mau nikahin saya gitu kan. Terus saya pikir, tapi usia kami beda jauh. Dia memang sangat dewasa waktu itu, saya umurnya 20 tahun dan dia sudah 40 tahun. Tapi saya pikir kok ini orang kayaknya sayang sama saya, sama keluarga saya gitu. Nah, terus baru di situ dia cerita, kalau kamu benar mau nikah sama saya, kamu harus ikut ke Belanda karena saya tuh asalnya dari sana. Sebelumnya saya nggak tahu. Nah, jadi ikutlah saya ke Belanda waktu itu hanya untuk liburan dulu. Nah, sudah liburan, saya datang ke Belanda. Uh, Umur saya waktu itu ya 20 tahunan dan saya waktu itu cuma 3 bulan, nggak dapat visa 3 bulan, tapi saya nggak betah, saya minta pulang karena dingin cuacanya. Saya pulang ke Indonesia, saya ngomong sama orang tua saya, "Bu, Bapak, saya mau nikah, saya mau ikut sama Theo, suami saya namanya Theo, ke Belanda." Terus ibu bapak saya bilang, ibu saya terutama yang bilang, "Pikirkanlah baik-baik kalau kamu mau nikah sama dia. Karena dia itu agamanya Kristen, karena memang dia agamanya Kristen." Orang tuanya, mami mertua saya itu orang Manado. Mereka memang dari keturunan Kristen gitu. Terus lebih baik jangan, katanya gitu. Tapi saya bilang, ini hidup saya mesti, saya mau sekarang mau pikirin hidup saya, mau pilih hidup saya. Ya akhirnya orang tua saya nggak setuju. Orang tua saya nggak setuju, jadi Theo yang suami saya ini, dia nyusul saya ke Indonesia, dia bawa saya ke Belanda. Saya ke Belanda tanpa disetujui orang tua saya. Orang tua saya nggak mau saya nikah sama suami saya ini, gitu. Karena menurut dia perbedaan umur dan juga saya tahu ibu saya akan kehilangan income, nggak kehilangan keuangan gitu. Sedangkan saya pikir ya udah, yang penting saya sekarang harus juga mikirin masa depan saya gitu. Saya akhirnya ikut ke Belanda. Berjalannya dengan waktu, saya juga ngomong sama Theo, sama suami saya ini. Saya bilang, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak mau masuk Kristen. Terus si Theo-nya juga bilang sama saya, oke, kalau kamu nggak mau masuk Kristen, saya juga nggak mau masuk Islam. Jadi kita nikah ke catatan sipil aja, gitu. Agama kita masing-masing ya, dia bilang begitu. Jadi kami menikah di catatan sipil di Belanda dengan agama kami masing-masing. Dia Kristen, saya Islam, gitu. Nah, eh, saya masih waktu itu tahun 94 saya ke Belanda pertama kali. Nah, tahun 96 saya menikah di Belanda. Tahun 96 kami menikah, terus saya mulai, ya saya nggak banyak teman di sini, saya nggak ada saudara di sini. Saya juga waktu itu masih tinggal di mertua.
dan cuaca yang dingin, bahasa yang tidak dimengerti, semuanya serba baru buat saya. Dan itu satu pergumulan. Yang lain lagi karena saya pun udah ya kalau kontak ke Indonesia mereka juga sepertinya sangat dingin gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu sangat terpuruk. Saya bilang, aduh saya nggak tahu mau gimana. Karena keadaan yang begitu serba baru, situasi yang baru di Belanda juga, dan saya tuh orangnya sangat dekat dengan famili saya gitu. Dengan keluarga saya di Indonesia saya sangat dekat. Dan jadi, oh ya saya akan kembali sedikit, waktu saya waktu saya di Bandung, saya itu waktu itu keluarga saya masih tinggal di Cirebon. Ibu saya bilang, "No, coba ke itu dulu ke perkawinannya Ceyuli," katanya gitu. Ceyuli itu sepupu saya, Yuli namanya. Sepupu saya di Cirebon. Waktu kami kecil di Cirebon, kami tuh sangat dekat. Saya tuh anggap dia sebagai kakak saya. Mamanya dia sama ibu saya tuh kakak adik. Nah, Yuli ini sama saya tuh selalu sama-sama dari kecil. Dibeliin baju sama, dijahitin baju sama gitu. Kita ke masjid sama-sama, ngaji sama-sama gitu. Terus kita sangat dekat hubungan kita. Nah, waktu saya dengar dia menikah, karena waktu saya ke Bandung, saya udah nggak ada kontak lagi. Waktu dia dewasa, saya dewasa, kontak kami agak agak renggang karena saya juga harus mikirkan kehidupan orang tua saya, keluarga adik-adik saya mesti bantu gitu. Akhirnya saya dengar dari ibu saya, Yuli nikah, katanya kamu ke pernikahannya Yuli ya, datang dari Bandung. Oke, saya datang ke Cirebon. Nah, waktu saya datang ke Cirebon ke pernikahannya Yuli itu, saya kecewa sama Yuli karena Yulinya waktu itu menikah dengan orang Kristen dan dia sudah masuk Kristen waktu itu. Jadi saya sempat marah, saya sempat kecewa sama dia. Saya sampai bilang, emang dikasih apa sih sampai masuk Kristen? Emang emang dijanjiin apa sih sampai masuk Kristen? Kan kita dulu pernah janji kalau apapun yang terjadi iman kita tetap kuat. Saya bilang begitu sama dia. Terus Yuli cuma bilang, kamu nggak ngerti, Cica doain kamu, katanya gitu. Udah deh, abis itu saya pulang lagi ke Bandung, saya nggak ada kontak lagi tuh sama dia. Dan kalau misalnya itu juga saya bilang sama ibu saya, udahlah jangan kontak-kontak lagi, udah pada jadi Kristen. Saya bilang begitu. Nah, kembali saya di Belanda. Waktu di Belanda keadaan saya sangat sangat tidak tidak uh, saya tidak bahagia waktu itu. Karena saya kangen sama keluarga saya juga, pengen pulang juga gitu. Nah, waktu itu saya hamil anak saya yang pertama. Pergaulan saya di sini cari orang Islam. Di Belanda juga saya cari orang Islam waktu itu pergaulan saya. Terus saya dikasih Al-Quran waktu itu. Waktu itu suami saya masih punya restoran, ada yang kerja di dapur, Ibu Suci namanya, saya masih ingat. Bu, punya Al-Quran nggak? Saya bilang gitu. Ada, katanya mau. Ya udah sini mau, saya bilang gitu. Saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran, saya pikir saya mau tenang nih. Kalau baca Al-Quran mungkin jadi tenang, saya bilang begitu. Saya pikir begitu. Nah, saya bawa Al-Qurannya dari si ibu itu. Nah, saya masuk ke kamar tidur saya. Di kamar tidur saya ada Alkitab ibu mertua saya. Terus saya lihat Alkitab, lihat Al-Quran. Saya bilang, saya mau baca ini Alkitab, kayak gitu. Karena kalau Al-Quran tulisannya Arab, tapi di bawahnya ada artinya kan. Nah, saya baca Alkitab. Saya buka kitab Kejadian. Saya buka kitab Kejadian di bagian di mana yang pada saat itu Tuhan menjadikan langit dan bumi, terus ada Adam, ada
Eva ya. Terus tiba-tiba waktu itu saya ingat banget ke kitab Kejadian tentang Abraham. Di situ saya membaca Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan. Saya kaget. Saya bilang, loh, kok Abraham membawa Ishak yang dikorbankan? Bukannya Ismail yang dikorbankan? Saya mikir, saya bandingin. Mana yang benar? Saya bilang, saya selama ini diajarin tentang pengorbanan Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Makanya ada hari raya Idul Adha, haji gitu kan. Terus saya pikir kok sekarang malah jadi Abraham mengorbankan Ishak. Saya pikir siapa yang benar ini? Nah, saya merenung, saya bergolak, saya pikir Tuhan, siapa ini yang dikorbankan? Saya bilang begitu. Terus, tapi sementara itu sebelum kejadian itu, saya itu sering masuk juga suami saya ke gereja. Tapi kalau ke gereja dia suka tanya, kamu mau ikut nggak? Saya bilang enggak, saya di rumah aja. Tapi satu saat saya pikir daripada di rumah sendirian ikut aja lah ke gereja. Tapi setiap kali ke gereja, batin saya juga rasa bersalah gitu. Aduh ya Allah, ampunin saya ini udah masuk ke gereja, udah dosanya udah kebangetan gitu. Terus tapi saya juga nggak mau ikut-ikutan nyanyi, nggak mau ikut-ikutan doa, saya cuman duduk aja gitu sambil baca-baca minta-minta ampun sama Allah gitu. Terus akhirnya tiap kali pulang dari gereja di restoran suami saya dulu tuh atau di rumah ibu mertua saya mereka nyetel kaset lagu-lagu rohani. Nah, lagu-lagu itu saya hafal, jadi hafal di ingatan saya gitu. Jadi tiap kali itu saya suka nyanyi sendiri gitu. Kasih pasti lemah lembut gitu. Kasih pasti memaafkan. Lagu itu terus yang sering diulang-ulang di setel waktu itu. Nah, kalau saya mulai nyanyi gitu saya bilang, jangan nyanyi nggak boleh gitu kan. Nah, itu sampai akhirnya saya membaca Alkitab, sampai akhirnya saya tertidur. Waktu saya tidur, saya dibangunin oleh cahaya yang sangat terang benderang. Dan dari cahaya itu saya dengar dengan jelas satu suara yang mengatakan, datanglah aku mengasihimu. Saya bangun. Waktu saya bangun, saya bilang, suara Tuhankah itu? Masa sih Tuhan mengasihi aku? Tuhan tahu nggak apa yang sudah aku buat? Aku bilang gitu. Saya bilang begitu. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau Allah yang benar, kalau memang Engkau Tuhan Yesus, saya mau anak yang saya kandung perempuan Tuhan. Lahir dengan sehat Tuhan. Karena saya takut, saya banyak pakai obat, saya minum. Saya takut anak saya cacat, saya bilang. Saya mau anak saya lahir sehat dan perempuan. Kalau Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Karena tidak mudah buat seorang Islam yang diajarkan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana mungkin saya bisa percaya Yesus itu Tuhan? Kalau bukan kuasa Tuhan sendiri yang menjelaskan, Roh Kudus menjabarkan. Di situ Tuhan sewaktu semenjak kejadian itu, hati saya jadi kepengen tahu, bener enggak sih Yesus itu Tuhan? Bener enggak sih Yesus itu Tuhan? Sampai akhirnya sesudah mimpi itu saya melihat sinar yang terang. Saya rasa saya nggak mimpi karena waktu itu saya kebangun, saya lihat begitu cahaya yang terang dengan suara yang begitu jelas, datanglah aku mengasihimu. Ada satu ketenangan. Ada satu ketenangan di dalam batin saya. Ada pribadi yang mengasihi saya. Nah, semenjak saat itu hari-hari saya sering jalan, waktu itu saya hamil besar,
Sampai akhir saya terus bilang, "Kalau Tuhan Engkau, Yesus adalah Engkau Tuhan, kasih saya anak perempuan yang sehat." Akhirnya saya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik, yang sehat, yang cerdas. Puji Tuhan. Sesudah itu beberapa kali saya menguji Tuhan. Saya tidak langsung percaya, saya beberapa kali menguji. Benarkah Engkau Yesus Tuhan? Ditunjukkan, dibukakan. Saya diberi pewahyuan oleh Roh Kudus bahwa dialah memang benar-benar anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus juru selamat manusia. Saya bersujud, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lari lagi, saya nggak mau keraskan hati saya lagi, saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Dan sampai hari ini, kemudian saya dibaptis, saya menghubungi Ceyuli, saya punya sepupu yang sudah pelayanan waktu itu di gereja di Cirebon, dan oleh kasih karunia Tuhan, saya juga akhirnya dengan suami waktu itu pulang ke Indonesia dengan bayi yang anak saya pertama, anak kami pertama, Rika. Kami ke Indonesia, kami berdua dapat konseling pernikahan, kami berdua dapat konseling untuk dibaptis, akhirnya kami dibaptis dan pernikahan kami diberkati di gereja di Cirebon, dan anak saya juga diserahkan kepada Tuhan. Itu kira-kira 25 tahun yang lalu. Semenjak saat itu, bukan berarti kami hidup tanpa pergumulan. Pergumulan kami banyak, tapi saya punya pengharapan di dalam Yesus. Semenjak itu, saya mau lebih kenal lagi dengan Tuhan, Yesus yang hidup, bertumbuh dalam iman saya, dan jadi berkat. Dan akhirnya, saya mengucap syukur, walaupun di tahun-tahun pertama sangat sulit untuk mengatakan kepada orang tua saya, karena semenjak waktu saya masuk Kristen, kalau saya pulang ke Indonesia, bapak saya tuh nggak mau nemuin saya. Kalau misalnya ada, kan karena kita juga banyak teman di Cirebon tuh orang-orang Kristen, jadi saya suka ngundang mereka ke rumah untuk doa gitu. Dan kalau itu bapak saya udah nggak mau ketemu tuh, bapak saya udah pergi aja tanpa pamit ke kita, dia pergi ke Tasik, ke kampung halamannya. Nah, sedangkan saya kan sama suami dengan anak-anak kalau ke Indonesia kan paling untuk 4 minggu. Jadi saya pikir kok saya manggil bapak saya tuh AA. Kok AA tega ya? Ketemu saya nggak setiap tahun. Saya pulang cuma 4 hari, 4 minggu. Tapi kalau kalau ada teman-teman saya orang gereja datang tuh dia nggak mau ketemuin saya tuh bener-bener ngambek gitu. Kok tega? Saya pikir nggak mau sampai segitunya gitu, nggak mau lihat saya. Nah, ibu saya sama tante saya yang masih sampai sekarang juga masih Islam, dia juga bilang waktu itu saya dengar, mungkin si Nok ini, si Aisyah nih hilang ingatan kali. Udah mendingan kita bawa dia mandiin pakai air kembang supaya dia sadar, katanya gitu. Dan berapa kali mereka tuh juga tradisi dan dengan tradisi dan dengan baca macam mantra yang katanya ilmu putih untuk nyadarin saya, mereka tuh udah coba beberapa kali untuk, karena kenapa? Saya pernah datang ke rumah ke Indonesia waktu itu, saya bilang sama suami saya begini, "Hayu saya ini rasanya kok nggak damai sejahtera di rumah," saya bilang gitu. Coba kita doa, kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kayaknya hawanya panas kalau di rumah ibu saya. Waktu itu ibu saya udah pulang lagi ke Cirebon. Pada saat kita doa, tiba-tiba mata saya tuh ditunjukin ke bawahnya tempat tidur. Benar, di bawahnya tempat tidur itu ada buntelan yang diisi bermacam-macam rempah-rempah. Pokoknya ada kuasa kegelapan gitu, yang ingin
supaya membuat kita tuh jadi kepanasan, gak damai sejahtera. Jadi antara saya dengan suami dibikin ribut gitu sama ibu saya. Dan saya lihat di dalam nama Yesus, kami doa, kami patahkan. Dan itu sampai akhirnya ibu saya tuh bilang, saya tuh baru sadar sekarang punya anak seperti kamu. Ibu bangga katanya. Ibu mau ikut Tuhan kamu. Itu. Akhirnya ibu saya juga terima Tuhan Yesus. Dia sudah meninggal sekarang. Tapi dia sudah diselamatkan. Dan adik saya yang bungsu, dia juga sudah dibaptis dan dia sudah terima Tuhan Yesus. Adik saya yang laki-laki, tahun lalu dia pernah, waktu saya pulang ke Indonesia, taruh pisau di leher saya. Dia bilang, kembali nggak kamu ke jadi Islam? Kembali nggak daripada kamu masuk neraka? Adik saya yang taruh pisau itu, dia tahun lalu, dia bilang ke saya mau ikut Tuhan kamu. Karena Tuhan kamu tuh luar biasa, saya nggak tahu kenapa saya pengen ikut Tuhan kamu. Akhirnya saya telepon, saya kontak Ceyuli ini, sepupu saya. Cek, tolong layanin dia, dia mau terima Tuhan. Saya di sini jauh, saya kasih adik saya untuk ke Ceyuli, untuk doa di sana, untuk terima Tuhan. Akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus juga. Dan saya masih ada 2 orang adik, perempuan dan laki, yang saya percaya 1 orang diselamatkan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Saya percaya. Saya sangat bangga dengan Tuhan Yesus yang saya sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, Tuhan yang menjadikan saya yang tadinya tidak berharga di matanya, Tuhan yang memberikan masa depan, Tuhan yang pegang janji. Terima kasih. Itu kesaksian hidup saya. Semoga menjadi berkat buat setiap yang mendengarnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak Manubulu. Pak Manubulu, saya serahkan ke Bapak ya. Bentar, ini adminnya lagi ada pergantian ini, jadi ada sedikit ada kendala. Ya, oke. Terima kasih ya Ibu Aisyah yang sudah memberikan kesaksian begitu dahsyatnya Tuhan Yesus yang hadir di dalam kehidupan Ibu, dan Amen. itu dibuktikan oleh kita sendiri. Jadi bukan kata orang, bukan cerita generasi pendahulu, bukan juga karena kita disuruh-suruh untuk bersaksi, ya. Itu karena Tuhan Yesus sendiri bekerja dan kita alami. Dan kalau kita alami, itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kesaksian kebenaran, kesaksian yang mutlak, yang sempurna, ya. Jadi apa yang Ibu Aisyah alami itu satu dunia pun menyangkal ketuhanan dari Tuhan Yesus itu tidak masalah, karena itu perkataan mereka. Tapi Tuhan yang benar itu kan sudah menyatakan diri di dalam hidup kita. Amen. Ya, itu luar biasa ya. Teman-teman, Anda kalau mau masuk, linknya kami taruh di live chat. Dan kita akan berdiskusi pada malam hari ini. Seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa diskusi kita adalah diskusi yang hangat, intelektual, bermartabat, yang sopan. Ya, kita bukan berdebat, ya, bukan berdebat di sini, dan bukan untuk mencari pembenaran. Kalau Anda mau mencari pembenaran, Anda pegang sendiri kebenaran itu,
karena itu kebenaran pribadi, bukan kebenaran Tuhan, ya. Jadi tidak usah masuk kalau Anda hanya ingin cari pembenaran terhadap apa yang Anda yakini. Ya, karena kami juga tidak pernah memaksa Anda untuk harus yakin dengan apa yang kami sampaikan. Tapi yang jelas apa yang kami sampaikan itu kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena itu kesaksian kebenaran. Oke, dan setiap penelpon saya kasih waktu 5 menit supaya kita benar-benar bisa menjangkau lebih banyak, ya. Maksudnya lebih banyak penelpon karena semuanya kita beri kesempatan yang sama untuk bisa berdiskusi, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus terlalu dahsyat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami terlalu kagum, ya. Kata-kata kami tidak pernah cukup untuk menceritakan kebesaran Tuhan Yesus. Betul. Kata-kata kami tidak pernah mampu untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus. Betul. Terlalu ajaib dia untuk dibicarakan, terlalu ajaib dia untuk dikatakan. Ya, kita melihat di situ tadi adik Ibu Aisyah yang pernah ingin membunuh, menusuk ya leher dari Ibu Aisyah karena iman pada waktu itu imannya sudah berbeda. Ibu Aisyah sudah percaya Tuhan Yesus sementara adiknya masih di iman yang lama. Ya, dengan emosi, dengan kemarahan yang begitu meluap-luap. Ya, kita melihat di situ karena kasih Tuhan, Ibu Aisyah pun juga tidak istilahnya melawan dan menganggap membenci orang yang memperlakukan itu, tapi dengan kasih Ibu Aisyah terus berdoa buat keluarganya. Ya, Amen. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang benar-benar mengasihi dan tidak pernah mengancam, tidak pernah ingin membunuh atau menghabisi.